Salam jumpa lagi dalam Renungan Kirana Sabda edisi Rabu 30 September 2020. Bacaan Injil akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan si orang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab suci ada beberapa penegasan atau perumpamaan dari Yesus tentang bagaimana cara kita mengikuti Dia. Dalam Injil hari ini, Yesus kembali lagi menggambarkan kepada kita tentang hal mengikuti Dia. Mengikuti Yesus tentu tidak semudah atau membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan proses. Dalam proses itu pasti akan ada suka maupun duka yang terus datang. Hal ini nyata dan nampak bahwa para murid yang sering mengikuti Yesus, bahkan hidup bersamanya, makan bersama, berjalan bersama, berdoa bersama, juga mengalami apa yang namanya cobaan atau tantangan. Tantangan yang paling mengguncangkan iman para murid ialah ketika Yesus ditangkap dan disiksa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Cuplikan kalimat yang dilontarkan oleh seorang yang tidak dikenal membuat suasana pada saat itu terasa berbeda. Berbeda karena ungkapan ini cukup sangat mendalam. Ungkapan spontan ini bila kita melihat dengan kacamata iman, tentu maknanya sangatlah luar biasa. Penyerahan diri untuk mengikuti Yesus adalah salah satu nilai yang terkandung dalam kalimat spontan tadi. Kita pasti berpikir bahwa kita juga bisa mengungkapkan kalimat yang sama kepada Tuhan. Tetapi apakah kita siap untuk menerima konsekuensi yang akan kita alami di kemudian hari? Tentu jawaban atau refleksi dari setiap pribadi akan berbeda. Ada juga jawaban dari beberapa orang yang hendak diajak oleh Yesus untuk mengikutinya. Dari mereka ada yang mengatakan bahwa "Aku harus pergi menguburkan Bapakku," dan ada juga yang mengatakan bahwa "Izinkan aku untuk berpamitan dengan keluargaku." Tanggapan Yesus akan jawaban dari mereka ini tentu bagi kita sangatlah bertentangan dengan kemanusiaan kita. Namun Yesus mau agar kita mengikuti Dia harus betul-betul siap sedia atau kemantapan hati seseorang harus ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga gereja sejagat memperingati Santo Hieronymus. Hieronymus adalah orang yang sangat luar biasa. Ia juga salah satu tokoh yang mempertahankan iman kekristenan.
Dengan bertambahnya usia, ia sangat berpengaruh dalam gereja Katolik. Karena pengaruhnya begitu besar, gereja memberinya gelar yang tertinggi dari semua doktor yang ada dalam gereja untuk penterjemahan kitab suci. Paus Clemens yang ke-8 menyebut Santo Hieronymus sebagai manusia yang dibimbing secara ilahi dalam menerjemahkan kitab suci itu. Ia dipersiapkan dengan begitu luar biasa oleh Tuhan dalam pembentukannya. Ia mengalami pemurnian hati yang besar dan menghabiskan waktu-waktunya dalam keheningan, kontemplasi, dan kurban-kurban untuk silih bagi dosa-dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap hidup dan teladan dari Santo Hieronymus hendaknya menjadi salah satu contoh bagi kita untuk mempertahankan iman kita akan Yesus. Juga penginjil Lukas mengajak kita untuk hendaknya perkataan yang kita ucapkan harus kita tunjukkan dalam perbuatan atau tindakan kita, serta kesiapsediaan untuk menjalankan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semoga demikian.